Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dasar bioteknologi laut dan sejarah perkembangan bioteknologi. Mata kuliah ini membahas mengenai definisi, sejarah, perkembangan, dan aplikasi bioteknologi, sel dan aktivitasnya pada level molekuler, konsep dasar rekayasa genetika, beserta metode-metode yang digunakan di dalamnya. Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar bioteknologi kelautan, serta mampu menggunakan beberapa peralatan yang berhubungan dengan penelitian biologi molekuler, beserta prinsip kerja alat-alat yang ada pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah dasar bioteknologi laut dan sejarah perkembangan bioteknologi. Outline dari PPT ini yaitu deskripsi mata kuliah, rencana pembelajaran semester atau RPS, rencana pembelajaran praktikum RPP, sejarah perkembangan bioteknologi, dan pemanfaatan analisis bioteknologi pada bidang kelautan. Mata kuliah ini membahas definisi, sejarah perkembangan, dan aplikasi bioteknologi, sel dan aktivitasnya pada level molekuler, konsep dasar rekayasa genetika, beserta metode-metode yang digunakan di dalamnya. Sehingga di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan memahami konsep dasar bioteknologi kelautan serta mampu menggunakan beberapa peralatan yang berhubungan dengan penelitian biologi molekuler. Rencana pembelajaran semester pada semester ini, Departemen pertama akan diajarkan mengenai sejarah perkembangan pentingnya bioteknologi serta aplikasinya pada bidang kelautan dan perikanan, struktur dan fungsi DNA, RNA, dan protein, mutasi DNA dan sumber variasi genetika, ekstraksi DNA pada hewan dan tumbuhan, prinsip dasar PCR dan sequencing DNA, serta pengenalan database informasi genetika. Pertemuan ke-6, aplikasi DNA untuk identifikasi spesies atau dikenal dengan DNA barcode dan RFLP, analisis DNA lingkungan atau eDNA untuk mengetahui komposisi spesies, analisis protein pada organisme untuk mendeteksi ekspresi gen dengan menggunakan metode ELISA dan SD-SPAGE. Kemudian di pertemuan ke-9 ada ujian tengah semester, pertemuan ke-10 sampai ke-15 adalah case-based activities, selanjutnya pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Rencana pembelajaran praktikum terdiri dari 8 kali pertemuan. Yang pertama, koordinasi praktikum. Selanjutnya, materi keselamatan kerja di laboratorium, penggunaan alat dan bahan kimia yang dibutuhkan, ekstraksi DNA dengan menggunakan Kilex dengan sampel ikan, metode elektroforesis dan penentuan kualitas dan kuantitas produk ekstraksi DNA, pengenalan NCBI dan cara mengaksesnya, pengenalan Blast Search dan software RFLP, serta ujian akhir praktikum. Bioteknologi adalah penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut penerapan praktis organisme hidup atau bagian dari tubuhnya untuk pemanfaatan industri jasa, manufaktur, serta pengelolaan lingkungan. Teknik ini sangat penting untuk diketahui sehingga dapat dilakukan pemodifikasian sebuah produk untuk meningkatkan fungsi dari hewan atau tumbuhan atau meningkatkan penggunaan mikroorganisme untuk keperluan tertentu. Ilmu bioteknologi merupakan kombinasi antara beberapa keilmuan dasar, biologi, fisika,
politik, sosial, rekayasa, dan kimia. Sebagai contoh, dalam keilmuan biologi diperlukan pengetahuan mengenai sel dan organel-organelnya. Lalu, untuk dapat mengeluarkan DNA yang terdapat pada sel, maka diperlukan eh, suatu kegiatan fisik seperti penghancuran DNA. Selanjutnya, produk yang dihasilkan dari suatu rekayasa bioteknologi itu perlu memperhatikan regulasi. Dan apabila menjadi sebuah produk, itu dapat diperdagangkan sehingga keilmuan dari bioteknologi ini merupakan integrasi dari beberapa ilmu. Pada zaman dahulu, bioteknologi sudah dilakukan oleh para nenek moyang, di mana mereka masih sederhana melakukan pemrosesan makanan serta pembuatan alat pelindung, termasuk juga memelihara beberapa organisme yang tadinya itu aktif di alam liar, kemudian mereka melakukan peternakan, memberi makan, dan seterusnya, sehingga kebutuhan kehidupan mereka itu dapat terpenuhi. Seiring dengan perkembangan keilmuan, dilanjutkan dengan pemrosesan makanan, karena beberapa kasus dibutuhkan suatu proses fermentasi sehingga menjadikan makanan tersebut itu dapat dimakan, dikonsumsi pada waktu di saat makanan itu jumlahnya sedikit. Selain itu juga para nenek moyang juga melakukan pembuatan obat-obatan sehingga dapat menyembuhkan mereka dari beberapa jenis penyakit. Selanjutnya dilanjutkan dengan perkembangan bioteknologi modern, di mana sudah dilakukan identifikasi DNA, sequencing, selanjutnya dilakukan rekayasa, sehingga menghasilkan suatu organisme yang memiliki kemampuan atau memiliki fungsi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sebagai contoh, pada masa-masa dahulu, proses pemanfaatan bioteknologi itu difokuskan untuk pemrosesan makanan serta penyimpanan makanan dengan cara pengeringan, bahkan fermentasi. Bahkan proses pemasakan itu juga merupakan suatu proses pengolahan makanan yang menjadikan makanan tersebut itu dapat dikonsumsi. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan peradaban, maka manusia itu sudah melakukan yang namanya pemberian garam, sehingga memperpanjang masa penyimpanan dari suatu makanan. Pemberian asap, penyimpanan di dalam es, pengalengan, pemberian senyawa kimia untuk preservasi. Selanjutnya dilakukanlah proses perkembangan pemanfaatan bioteknologi dengan cara fermentasi dan selective breeding. Sebagai contoh, dalam pembuatan tempe, ya, pembuatan tempe ini merupakan bioteknologi yang cukup sederhana dan bisa kita manfaatkan sampai saat ini. Perkembangan bioteknologi selanjutnya itu dengan melakukan rekayasa DNA rekombinan, di mana pada teknik DNA rekombinan ini memanfaatkan yang namanya bakteri. Bakteri ini dapat disisipkan dengan plasmid yang berisi DNA yang kita inginkan. Selanjutnya plasmid tersebut itu akan masuk ke dalam bakteri dan berkembang eh, sebanyak bakteri menggandakan diri, kemudian nanti dipanen, lalu disisipkan pada suatu organisme. Pada metode CRISPR-Cas9, nah metode ini
merupakan metode rekayasa genetik di mana kita dapat melakukan penyisipan maupun penghapusan DNA sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga proses ini bisa menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang berkualitas lebih baik. Wilayah kajian bioteknologi kita yang di bidang perikanan kelautan yaitu masuk kepada Blue Biotechnology yang meliputi budidaya, kemudian pemanfaatan organisme yang ada di pesisir pantai maupun yang ada di laut. Bioteknologi laut yaitu penggunaan perangkat teknologi pada bidang biologi molekuler untuk mengetahui karakteristik dan fungsi serta fenomena molekul pada bidang kelautan. Jadi sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk kepentingan identifikasi spesies ataupun juga mengidentifikasi senyawa kimia yang berpotensi untuk dijadikan bahan baku obat-obatan ataupun makanan ataupun juga suplemen untuk menunjang kebutuhan manusia. Berikut adalah contoh pemanfaatan bioteknologi dalam mengidentifikasi keragaman hayati dan identifikasi spesies. Berikut adalah contoh kepiting yang memiliki karakteristik morfologi yang serupa. Nah, tujuan ini bermanfaat untuk mengidentifikasi organisme yang memiliki kemiripan morfologi sehingga dapat diketahui hubungan antara kemiripan morfologi dan molekuler. Nah, hasil identifikasi morfologi menunjukkan bahwa beberapa bagian atau morfologi dari kepiting ini memiliki kemiripan satu sama lain. Selanjutnya dilakukan analisis DNA dengan menggunakan 3 marker gen mitokondria, yaitu 16S, 12S, dan CO1, sehingga kita bisa mengetahui variasi di antara marker tersebut. Berdasarkan analisis filogeni, maka disimpulkan beberapa spesies itu memiliki kekerabatan yang dekat, sedangkan menggunakan gen yang lain menunjukkan hal yang berbeda, karena setiap gen itu memiliki mutasi atau akumulasi dari pengaruh lingkungan yang terdapat pada habitat mereka, selanjutnya itu termanifestasi ke DNA-nya. Selanjutnya, identifikasi spesies menggunakan metode barcoding, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis hiu yang ditangkap oleh masyarakat yang ditemukan di pasar ikan, di mana pada umumnya sirip-sirip tersebut itu sudah diambil oleh masyarakat atau nelayan, kemudian diperjualbelikan sehingga pada kondisi kita menemukan hanya siripnya saja, itu agak sulit untuk bisa mengidentifikasi apakah ikan hiu tersebut adalah yang termasuk dilindungi atau tidak. Sehingga diperlukanlah identifikasi molekuler untuk membantu mengidentifikasi spesies yang informasinya berasal dari bagian tubuh dari suatu organisme. Berdasarkan hasil analisis genetik menggunakan gen CO1 yang terdapat pada mitokondria, dari 582 fins yang dikoleksi, terdapat satu spesies yang terancam, 19 spesies yang hampir terancam, dan 3 spesies yang tidak masuk ke dalam kategori terancam atau tidak. Dan kita juga bisa mengetahui habitat dari organisme tersebut, apakah di pelagis, di permukaan, atau di daerah karang.
Hal ini penting untuk bisa mengidentifikasi, membedakan sirip-sirip yang dikoleksi oleh nelayan, apakah eh, hiu tersebut itu dilindungi atau tidak. Sedikitnya ada dua jenis hiu yang sudah dilindungi eh, melalui Peraturan Menteri Kelautan Perikanan pada tahun 2018 tentang larangan pengambilan ikan hiu dari wilayah Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya juga ada contoh yang lain seperti hiu berjalan juga termasuk eh, jenis organisme yang dilindungi. Demikian penyampaian saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.